Halo, apa kabar? Balik lagi bersama saya Albi Pratama di sini dan selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif mulai dari roda 2, roda 4, teknologi mutakhir sampai dengan hal yang lagi panas banget diperbincangkan oleh Anda si paling otomotif. Sekarang kita sudah memasuki penghujung tahun 2025 serta akan ada sejumlah refleksi daripada industri otomotif, baik itu isu nasional maupun internasional, tentunya dari sudut pandang redaksi CNN Indonesia. Di episode kali ini juga akan ada sejumlah informasi menarik lainnya yang bisa Anda saksikan. Kalau gitu, start your engine and let's drive! Di penghujung tahun 2025 ini banyak sekali yang terjadi pada dunia otomotif, baik nasional maupun internasional. Di Indonesia sendiri, pabrikan mobil China ini menghadirkan banyak sekali mobil listrik yang murah ataupun yang terjangkau, lalu harganya juga bersaing tipis dengan mobil-mobil LCGC. Nah, kali ini saya akan membahasnya langsung bersama dengan Muhammad Iksan, yang tak lain adalah redaktur otomotif dari CNN Indonesia yang sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Bang Iksan, apa kabar Bang? Baik, kabar baik. Alhamdulillah. Nah, kita nggak kerasa nih Bang ya, udah masuk di penghujung tahun 2025, ya kan? Dan tentu juga banyak banget refleksi-refleksi dari dunia otomotif yang udah kita lewati nih dari Januari sampai dengan Desember 2025 ini. Nah, kalau dari sudut pandang Bang Iksan nih sebagai redaktur otomotif CNN Indonesia dan juga dari sisi redaksi ya, redaksional kita, selama 2025 industri otomotif yang sudah kita lewati seperti apa sih ini Bang? Baik itu nasional maupun internasional. Kita bahas yang nasional. Oke. Pastinya industri otomotif tahun ini cukup menantang. Bahkan Gaikindo sudah merevisi targetnya. Mereka juga sebenarnya nggak yakin bahwa tahun ini akan tembus target dari tahun sebelumnya, 2024. Yang mana beberapa poin yang saya garis bawahi adalah terkait dengan daya beli. Yang akhirnya berujung pada penurunan penjualan. Pastinya itu salah satunya. Oke, dan kita juga melihat di 2025 untuk tren EV ini ada peningkatan ya Bang ya. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2023, 2024 itu angkanya selalu naik. Tahun 2024 kalau tidak salah angkanya di angka sekitar 44.000 sampai dengan akhir tahun 2024. Nah, di 2025 data Gaikindo dari Januari sampai dengan November kemarin penjualan kendaraan listrik ini udah tembus sekitar 82.500-an unit. Nah, kira-kira dari sudut pandang redaksi kita ataupun Bang Iksan sendiri melihat apa sih yang bikin tren EV ini naik? Apakah karena infrastruktur yang sudah memadai kah? Atau karena insentif yang diberikan pemerintah ini cukup efektif? Atau seperti apa sih Bang sebenarnya Bang? Poin kedua tadi sebenarnya yang benar-benar sangat membantu penjualan kendaraan listrik ya, khususnya murni listrik ya. Di mana pemerintah menguncurkan dana subsidi yang itu sangat menarik masyarakat untuk membeli mobil listrik. Tapi ada satu lagi untuk kendaraan hybrid dan PHEV yang benar-benar juga menarik para pembeli gitu kan. Artinya yang tidak mau beli mobil listrik, mereka mau bisa ke hybrid atau ke PHEV yang mana mereka tidak perlu ada keraguan ketika mereka berkendara jarak jauh misalnya. Dan insentif itu sangat membantu penjualan kendaraan elektrifikasi khususnya kendaraan listrik. Oke. Nah, tapi kalau kita bicara soal infrastruktur, apakah itu juga jadi salah satu faktor yang bikin masyarakat jadi pede? Oh, gitu? jelas. Infrastruktur sangat membuat percaya diri para konsumen gitu kan. Apalagi, tapi yang perlu digarisbawahi adalah infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia belum menyeluruh, belum merata ke berbagai macam daerah, wilayah sampai ke pelosok. Mereka berdiri, SPKL itu berdiri hanya di kota-kota besar gitu ya. Tapi tetap PLN khususnya dan pihak swasta penyedia infrastruktur kendaraan listrik, mereka secara bertahap memang. Dari tahun 2024 jumlahnya terus semakin naik sampai tahun 2025. Harapannya sih tahun 2026 SPKLU di Indonesia terus bertambah ya. Karena PLN pasti punya hitung-hitungan berapa banyak penjualan kendaraan listrik, khususnya mobil listrik, mereka akan menambah berapa unit SPKLU di Indonesia. Oke. Dan yang menarik lagi adalah di tahun 2025 nih mobil EV yang awalnya pada saat pertama kali keluar di 2-3 tahun lalu yang harganya di atas 500 juta rupiah, sekarang ini udah mulai menyasar segmen-segmen yang 150 sampai dengan 250 juta. LCGC itu. Nah itu dia, segmennya segmen LCGC. Nah kalau Bang Iksan melihat ini, apa sudah mulai terlihat ada pergeseran masyarakat lebih cenderung memilih mobil EV aja dibandingkan LCGC karena mungkin biayanya lebih murah secara energi kah? Atau juga penggunaannya bebas ganjil genap kah? Melihat fenomena itu juga nggak sih Bang sebenarnya? Memang ngelihatnya mobil listrik murah di harga LCGC itu memang harus ditelusuri lagi. Apakah LCGC dengan harga
mobil listrik dengan harga LCGC itu benar-benar mengalihkan perhatian para pembeli mobil pertama gitu kan. Tapi menurut saya enggak juga. Meskipun dia murah, tapi pembeli mobil pertamanya mungkin masih berpikir berapa kali lipat gitu ya untuk memiliki mobil listrik pertama gitu kan. Ya termasuk misalnya ketersediaan infrastruktur salah satunya. Terus mereka juga mungkin ditakuti dengan harga jual kembalinya yang turun. Nah ini harus ditelusuri lagi apakah LCGC murah ini kita sebut aja dari merek Cina gitu kan. Mereka mengambil posisi pembeli LCGC untuk beralih ke mobil listrik. Nah, ini harus ditelusuri lagi lebih jauh sebenarnya. Bahkan pabrikan pun BYD kita sebut ya, kita merek nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Mungkin Mereka juga banyak lah. Ya, mereka juga masih menyelidiki apakah BYD Atto One yang harganya setara dengan LCGC, saya sebut setara karena memang tipis sekali. Apakah ini menarik pembeli LCGC beralih ke mobil Atto One-nya? Oke. Itu dia. Selain mungkin BYD Atto One juga ada dari Wuling REV seperti REV, itu juga ya. Ada yang pendatang baru juga ada ya Chang'an Lumin. Chang'an Lumin, itu kan menarik juga kan. Imut-imutnya juga sangat menarik kan. Sangat menarik. Jadi emang kompetitif dan ya menarik lah, ada 3 model, 3 merek yang cukup menggoda. Tapi harus kembali lagi tuh, nah apakah dia membeli itu sebagai mobil pertama atau sebagai mobil kedua atau ketiga, nah itu harus ditelusuri lagi. Tapi memang kita tidak menutup mata bahwa mobil EV di 2020 itu mengalami peningkatan yang signifikan ya. Betul, ya kan? betul. Nah tapi nih, menjelang akhir tahun 2025 ada pernyataan dari pemerintah nih. Menko Ekonomi Erlangga Hartarto bilang bahwa kayaknya pemerintah akan mencabut sejumlah insentif yang melekat pada EV sebelumnya dan akan fokus ke mobil nasional. listrik. Nah betul, ke mobil nasional. Nah kalau dari pandangan Bang Ihsan sendiri, apa sih pengaruhnya nih dengan langkah kebijakan pemerintah itu untuk mengalihkan insentif mobil listrik ke mobil nasional? Apakah akan mengalami penurunan penjualan di tahun depan atau seperti apa nih untuk mobil listrik ya? Ini kalau saya pribadi dilema ya. Insentif dicabut, yang tadinya insentif sangat menggoda masyarakat untuk membeli mobil listrik. Tapi pengumuman untuk beralih ke mobil nasional itu cukup mengagetkan. Artinya apakah ini akan mengganggu penjualan mobil listrik? Kita bisa lihat nanti ketika pemerintah memang tidak mengucurkan dana subsidi ke mobil listrik, terus beralih ke mobil nasional. Saya juga masih meraba-raba ini mobil nasional nih kayak apa sih? Kategorinya kayak apa gitu kan? Apakah ini bakal menurunkan penjualan mobil listrik? Nah kita bisa lihat di kuartal pertama mungkin ya. Dan yang saya garis bawahi, mobil nasional ini juga harus kita lihat seperti apa dan seberapa serius pemerintah untuk mengembangkan proyek mobil nasional. Jangan sampai seperti kejadian sebelum-sebelumnya gitu. Ada dulu teman saya bilang jangan mimpi di siang bolong. Nah itu harus pemerintah harus bijak lah ya. Bijak dan refleksi ke belakang. Jangan sampai mimpi di siang bolong itu kembali terjadi gitu. Terhadap mobil nasional. Ya ini menarik sih soal isu mobil nasional. Mungkin akan kita bahas di episode mendatang ya Bang tentang kaleidoskop 2026 atau outlook 2026 seperti apa sih visi misi pemerintah terhadap mobil nasional gini. Nah tadi Bang Ihsan juga sempat menyebutkan soal mobil hybrid dan PHEV ya. Ini juga di 2025 mulai ramai nih pemainnya, nggak cuma dari China aja tapi juga dari Jepang ikut fight back sepertinya. Nah kalau Bang Ihsan sendiri melihat permainan daripada produsen-produsen ini untuk juga turut menghadirkan mobil-mobil hybrid dan juga PHEV seperti apa sih? Apakah ini jadi salah satu langkah yang paling reliable dan juga realistis supaya kita bisa ada fase transisi sebelum pindah dari ICE ke listrik murni. Jadi ada PHEV dan juga hybrid ini sendiri. Ya, data saya BEV itu naik 113%, PHEV-nya 3.200%. Ini luar biasa PHEV ini. Sementara hybrid itu naiknya sekitar 6%. Artinya ada ketertarikan untuk PHEV sama mobil hybrid. Nah mungkin yang tertarik dengan mobil yang bukan mobil murni listrik, ini adalah orang-orang yang masih ragu dengan mobil listrik. Nah tapi harus diingat lagi, kembali ke soal infrastruktur gitu ya.
plus dan minus untuk penggunaan mobil listrik. Mungkin yang hanya pembelian penggunaan dalam kota dia bisa beli mobil listrik karena ketersediaannya infrastrukturnya lebih memadai. Mungkin dia juga diarahkan sama brandnya untuk ngecas di rumah gitu kan. Nah, tapi apakah hybrid ini akan terus bertambah dan PHEV akan terus bertambah? Saya rasa iya akan terus bertambah. Karena memang benar tidak ada keraguan terhadap penggunaan mobil listrik pada pemilik mobil PHEV atau hybrid. Karena masih menggunakan bahan bakar fosil. Betul. Sementara kita tahu kan SPBU kan di mana-mana. Benar. Dan mudah aja kita pakai mobil dan cepat gitu. Yeah. Tidak perlu mengantri-ngantri seperti negara-negara lain yang ngantri es pakelu sampai quote-unquote berantem gitu ya. Yang viral di media sosial saya nggak tahu bener apa berantem atau tidak gitu kan. Cuman yang ada di mata kita, di ingatan kita kan bahwa itulah keraguan-keraguan, tapi setidaknya pemerintah terus masih berkomitmen untuk mendongkrak penjualan kendaraan listrik. Salah satunya SPKLU diperbanyak segala macam. Harganya mungkin juga harus bersaing. Ya semoga masih ada subsidi lah ya. Ya mudah-mudahan. Nah, dan itu juga menstimulus ekonomi juga kan pada akhirnya kan. Harus. Pastinya itu. Oke, kita sampai ke pertanyaan terakhir nih Bang Ihsan. Jadi tadi kita udah membahas bahwa tren 2025 ini kita menerima banyak sekali mobil-mobil EV, mobil-mobil hybrid dan juga PHEV dari berbagai brand dan juga negara asal ya, Jepang, Korea Selatan dan juga China ini udah mulai masuk. Nah, kalau dari pengalaman Bang Ihsan sendiri yang sepanjang 2025 redaksi CNN Indonesia ini datang ke beberapa acara otomotif internasional ya, Japan Mobility Show, Bang Ihsan sendiri berangkat ke sana, ada juga Shanghai Auto Show. Nah, melihat perkembangan industri otomotif di 2025, apa sih hal yang paling berpengaruh ke industri otomotif saat ini dan kemungkinan akan lebih banyak atau lebih besar lagi kita temui di 2026. Apakah seperti misalnya teknologi ADAS atau lain-lain sebagainya gitu Pak? Kemarin bahwa Jepang itu mereka tetap komitmen untuk hybrid karena JMS ya, salah satu saya ke sana karena pabrikan Jepang itu mereka memang melihat negara-negara yang mereka masuki. Dan kira-kira kalau misalnya dia masukin mobil listrik, acceptable nggak sih dengan negaranya? Makanya mereka berpikir untuk menghadirkan mobil selain mobil listrik, salah satunya hybrid atau PHEV. Nah, saya rasa tren ke depan pabrikan Jepang tetap akan fokus ke mobil listrik dan juga fokus ke mobil PHEV atau ke hybrid karena terutama di Indonesia ya. Karena mereka melihat bahwa ada beberapa poin antara kebutuhan mobil listrik dan kebutuhan mobil non listrik hybrid atau PHEV. Jepang trennya masih ke arah situ. Masih ke arah situ. Nah, terus kalau soal masalah desain dan bodi, saya rasa mobil-mobil SUV sama MPV itu masih tetap diminati oleh masyarakat Indonesia. Gitu. Itu dari segi segmen berarti ya, segmen bentuk dan juga kebutuhan ya. Kebutuhan. Nah, kalau soal teknologi kayak ADAS segala macam itu sebagai pelengkap sih sebenarnya. Tapi sebagai pelengkap value sebuah produk kendaraan untuk digunakan gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Ihsan. Memang 2025 kalau misalnya bisa kita evaluasi lagi, kita benar-benar diserbu sama mobil-mobil listrik dan juga PHEV. Jadi kayak gabungan antara energi hijau dan juga energi fosil nih lagi fase transisi. Dan mungkin 2026 akan jauh lebih ramai lagi dan lebih jelas lagi arahnya kemana sih kita gitu ya Bang ya. Siap, kalau gitu. Terima kasih banyak Bang Ihsan atas waktunya. Thank you. Mas Albi ya. Siap, kita akan menyambut 2026 mungkin dengan outlook yang bisa kita lihat lagi selanjutnya Bang ya. Siap, terima kasih Bang Ihsan. Dan itulah tadi acara ngobrol-ngobrol kita bersama dengan redaktur otomotif CNN Indonesia Muhammad Iksan. Dan kita akan menyaksikan sejumlah informasi menarik yang tentunya akan bisa Anda saksikan sesaat lagi. Tetaplah di CNN Indonesia Drive.
Bulan Oktober 2025 lalu, Chery Automobile menggelar event Chery Global Innovation Conference di markas besar Chery Group yang ada di kota Wuhu, China. Sejumlah teknologi baru dari dunia otomotif dipamerkan di event ini. Sekarang kita lagi ada di event Chery Global Innovation Conference 2025 di kota Wuhu, dan kita akan masuk ke sana buat melihat perkembangan dan inovasi teknologi apa aja sih yang ditawarkan dan juga dihadirkan sama brand asal China yaitu Chery. So, kita langsung masuk ke sana aja buat cari tahu. Kita udah ada di Chery Global Innovation Conference 2025 dan di sini banyak banget inovasi yang dihadirkan. Ada area outdoor dan nanti kita akan lihat seperti apa area indoornya. Ini agak sedikit gerimis tapi nggak melunturkan rasa penasaran buat mengeksplorasi teknologi dan juga apa aja sih yang baru di tempat ini. Ditemani oleh Rockford dari Lugnuts, Mantap sekali. Auto Junkie, dan kita bakal eksplorasi di sini. Ini ada jet tour apa ini Om Opot nih? Ini G700. Oke, G700 itu yang tadi kalau di presentasi itu bisa Bisa ngambang. ya, berenang dan punya propeller buat mengarungi sungai gitu ya. Betul. Cocok dong buat di Jakarta. Oh cocok, karena kan Jakarta kan suka banjir ya. Nah, tadi yang dikasih lihat itu yang ada propellernya itu sebenarnya masih prototype. Oke. Dan bahkan dia ngambangnya berbeda dengan mobil yang selama ini sering ngambang, yang Wang pasti udah sering lihat kan. Kalau yang Wang kan dia ngambangnya agak sedikit nungging ya. Nungging, Nah, oke. kalau ini dia flat. Flat ya, sempurna gitu ya. Sempurna rata. Oke, kalau di Jakarta ini pakai warna orange cocok jadi mobilnya Basarnas kayaknya. Cocok, iya. Bisa nyebrang-nyebrang air. Oke, nah kita bakal eksplorasi dulu mobilnya kayak gimana, pakai ban dual purpose dan ini warna hijau ya. Kayaknya cocok dipakai sama Tentara Nasional Indonesia kalau kayak gini bentuknya nih. Army banget, dan ini pasti bisa untuk menerjang segala medan, dan nggak cuma medan. Bahkan jalanan banjir pun harusnya bisa, tapi di sini nggak ada propeller yang kelihatan ya. Ini juga ada jajaran platform dan juga beberapa kendaraan-kendaraan listrik kecil yang tentunya punya fungsi beragam, walaupun secara pasti belum tahu nih kendaraan fungsinya buat apa aja ya. Ini Chery Commercial Vehicle untuk angkutan niaga sepertinya. Dan ini ada mobil yang kecil, bisa buat usaha tuh karena ada tendanya seperti itu. Ini juga sama, dan ini buat ngangkat Helicam, drone raksasa. Keren banget ya. Nah, ini juga ada innovation mobil dengan bentuk catnya yang agak unik. Ini ada jet tour juga. Ini ada Exit, ada iCar, terus juga ada Chery Sedan, ada iCar V23, ada Jetour T2 yang katanya juga mau masuk Indonesia sebentar lagi, Exit dan Exit Sedan. Ini juga ada RAM untuk bisa menguji ketangguhan mobil off-road Jetour T700. Nah, itu ada mobil-mobilnya. Jadi nanti mobilnya naik ke atas RAM itu sampai puncak turun. Itu pasti banyak banget blind spotnya. Tapi dengan teknologi yang ada seperti misalnya kamera 360 dan lain sebagainya, ataupun kamera 580 ya. Kalau Chery punya tentu akan bisa ngelihat semua area yang ada di sekitar. Nah, ini salah satu contoh mobil ini naik ke atas rem. Wah, challenging sekali. Wow. Dia stuck di depan situ loh, di atas itu. Bayangin tuh, mobilnya stuck di atas itu. Gimana ya rasanya ya? Deg-degan banget, dan kita akan lihat mobilnya turun. Wow, turun. Dan ini curam banget loh tanjakan dan juga turunannya. Nice. Berhasil. Menegangkan ya, dan ternyata berhasil melakukan rintangan, nanjak, dan kemudian turun di tempat yang sangat curam. Luar biasa. So, kita akan keliling lagi tempat ini. Chinese Auto World Champion. Ini mobil-mobil dari Chery International ataupun dari Chery Group yang
juga dipajang di lokasi ini. Ada Jetour T2. Nah, ini Jetour, ada iCar V23. Terus juga ini ada Exit E5. Nah, buat yang belum tahu, Exit ini adalah sub-brand dari Chery Motor sendiri ataupun dari Chery Internasional yang masuk ke segmen premium. Banyak banget mobil-mobil sini cuci mata. Bener-bener China ini jadi salah satu kiblat baru untuk urusan otomotif di Asia. Selain pameran teknologi kendaraan, event ini juga jadi tempat presentasi sejumlah rancangan dan rencana pengembangan serta penerapan teknologi otomotif dari Chery Group nih, yang dikemas dalam bentuk seminar besar yang diikuti oleh 3.000 peserta dari 80 negara. Tapi nggak cuma itu, di dalam sini juga masih banyak pameran-pameran teknologi yang bisa kita jelajahi. Nah, kita lagi ada di dalam Chery Global Innovation Conference 2025 dan kita bakal lihat ada apa aja di sini. Nah, ini adalah booth-nya Chery Internasional. Di sini kita bisa lihat ada market-market ya dari beberapa produk Chery masa depan, mobil-mobil konsep yang dihadirkan seperti yang ada di situ. Juga yang ada di situ, serta pemilihan warna-warna yang kelihatannya futuristik banget, multicolor. Nah, ini juga ada Chery yang ukurannya gede banget, bentuknya SUV. Yang belum tahu ini adalah Chery Tiggo terbaru atau seperti apa. Jadi kita bisa eksplorasi banyak hal di sini. Dan ini adalah Global College Students Design Competition. Jadi ini adalah kompetisi desain dari perguruan tinggi yang ada di China sendiri. Nah, ini adalah market dari mobil-mobil konsep yang didesain oleh perguruan tinggi, baik itu mahasiswa ataupun bersama dengan tim dosen dan lain sebagainya. Di sini ada banyak banget, mungkin sekitar 25 desain kendaraan untuk Chery Group di masa depan. Ini ada look seat seperti supercar ataupun hypercar. Terus juga ini ada sebuah SUV off-road yang kayaknya cocok buat dipakai di bulan ya, karena ini juga ada orang yang bergaya masa depannya gitu. Terus juga ini ada sebuah hypercar masa depan yang dibawa sama sebuah Android. Nah, juga ada banyak kendaraan masa depan yang mungkin dikonsepkan punya beberapa fungsi ataupun punya beberapa teknologi, mulai dari energi terbarukan dan lain sebagainya. Jadi bagus, mungkin akan kita eksplorasi seperti apa satu persatu. Karena menarik. Nah, ini juga kayak ada kendaraan masa depan untuk bisa dipakai di entah itu planet Mars atau luar angkasa lainnya. Ini ada Jetour sebelah sini, modelnya off-road, cocok buat Dakar. Ini namanya Star Chaser. Dan ini kreatif banget ya. Nah, ini adalah booth-nya iCar V23 dan warnanya silver. Mobil ini kabarnya akan masuk ke pasar Indonesia, tapi masih belum pasti kapan dan akan pakai nama apa. Karena selain iCar V23, mobil ini juga dikasih emblem Chery V23. Jadi untuk pasar Indonesia belum tahu yang mana. Tapi mobil ini punya desain yang boxy, bold, dan neoklasik. Jadi mobil ini modern dengan energi listrik, tapi punya tampang yang ala-ala off-road klasik gitulah. Ada kondenya yang berfungsi sebagai backpack. Terus juga ini posisinya akan berada di bawah Chery J6 yang udah dijual di Indonesia. Akan ada dua varian. Yang pertama adalah varian menggunakan rear wheel drive atau RWD dan juga all wheel drive ataupun AWD. Nah, ini ada Chery New QQ, New Kiki. Indonesia dulu pernah menjadi salah satu market awal Chery ketika ekspansi global. Dan kalau kita ingat ada mobil kecil namanya Chery Kiki atau Chery QQ. Nah, ini adalah versi terbarunya dari Chery QQ sendiri. Kemungkinan ini akan menggunakan teknologi listrik ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat teknologi VU Digital Intelligent Chassis. Jadi sasis yang udah menjadi satu dengan platform untuk pembangkit energinya, kayak sasis domain controller, baterai, dan bisa ngegerakin ban secara independen depan dan juga belakang. Nah, ini mungkin teknologi masa depan yang ada. Nah, terus juga di sini ada Mars Architecture, teknologi yang juga dipajang ataupun dipamerkan di
Chery Global Innovation Conference 2025 kali ini. Kita bisa mempelajari tentang baterai listrik, lalu juga kontrolernya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan teknologi kendaraan. Terus juga ini ada sistem rangka yang mengedepankan safety. Rangkanya pakai monokok yang tentunya kuat, dan airbag di mana-mana. Tuh, banyak sekali airbag yang disematkan di mobil ini sehingga safety-nya menjadi lebih aman. Oke, tuh ada di setir kemudi, di dashboard, di tengah, di jendela, di belakang, dan ini memenuhi semua area dari mobil ini. Karena memang top of mind-nya atau top priority daripada Chery adalah keamanan ataupun safety. Dan di sebelah sana ternyata juga masih ada tempat lagi. Oh, ini ada sensasi menggunakan Chery Lingxi Intelligent Cockpit. Jadi kokpit naik kendaraan masa depan digambarkan seperti apa. Chery bilang kalau bakalan menciptakan mobil hybrid yang bisa tembus jarak tempuhnya mencapai 2.500 km hanya dengan menggunakan gabungan antara mesin bensin dan juga baterai listriknya. Dan itu kapan ya bisa beneran ada kayak gitu ya. Nah, ini juga ada sistem pengecasan dengan robotik yang dilakukan di sini. Nah, jadi kalau misalnya kita biasa ngecas listrik secara manual, nyolok sendiri, tapi ini udah ada robot yang bakalan ngebantu untuk melakukan charging ketika kita butuh. Dan di sini tulisannya ada super fast, super intelligent, making charging a pleasure. Nah, kita lihat. Oh, dia ngecas sendiri. Jadi masa depan kita bakal lihat teknologi seperti ini akan menjadi sesuatu yang lazim untuk dilakukan. Ada robot langsung ngecas ke dalam situ. Dan juga ada beragam jenis charger station ataupun SPKLU yang bentuknya udah modern, jauh lebih modern dari di Indonesia. Ada robot kecil di depan dan ada sebuah mini bus kecil gitu ya. Lucu deh, Chery iBar namanya. Oke, ini kendaraan masa depan banget yang juga ada ataupun dipamerin di sini. Nah, belum tahu sebenarnya fungsi dari bus ini untuk apa, tapi kayaknya menarik untuk kita eksplorasi. Kita juga jadi bisa lihat banyak banget teknologi yang dihadirkan di sini, mulai dari teknologi mobil yang udah siap jalan kayak Exit, Stera ET ini. Jadi industri otomotif ini masih terus berkembang dan China melalui Chery Internasional menjadi salah satu yang out of the box, banyak banget inovasi yang dilakukan. Dan itulah tadi experience kita selama berada di Chery Global Innovation Conference 2025 di Wuhu, China. Ada banyak banget hal yang bisa kita pelajari khususnya dalam teknologi, mulai dari teknologi mobil terbaru, teknologi mesin ramah lingkungan, dan juga yang bisa menempuh jarak cukup jauh. Serta beberapa teknologi-teknologi masa depan yang belum kepikiran sama kita sebelumnya, kita bisa lihat dari sini. Memang ya, China khususnya lewat Chery ini bisa memberikan gambaran bagaimana industri otomotif masih bisa terus berkembang untuk kehidupan masa depan yang lebih baik lagi. Efisiensi energi, lalu juga jarak tempuh yang lebih jauh, serta kemudahan dan keamanan dari berkendara. Albi Pratama, Wuhu, China. Salah satu brand otomotif asal Amerika Serikat memperkenalkan chip komputer custom pertamanya untuk fitur teknologi kemudi otonom. Prosesor yang diberi nama Rivian Autonomy Processor memperkuat kemampuan kendaraan otonom untuk memproses data dari kamera, lidar, dan sensor yang lainnya. Selain menggunakan prosesor buatan sendiri, Rivian juga menggunakan paket bantuan mengemudi berbayar baru bernama Autonomy Plus dengan harga jauh lebih murah dibandingkan pesaingnya Tesla.
Perwakilan Rivian mengatakan tujuan jangka panjangnya adalah otonomi level 4 atau otomatisasi mengemudi tingkat tinggi di mana kendaraan dapat beroperasi tanpa masukan manusia dalam kondisi dan batas tertentu. Model kecerdasan buatan tersebut dilatih menggunakan data mengemudi nyata dan simulasi dalam jumlah besar yang bernama Large Driving Model. Sementara itu, chip internal baru bernama Rivian Autonomy Processor akan meningkatkan kemampuan kendaraan untuk memproses data dari kamera, lidar, dan sensor lainnya. Poin-poin ini menjadi kunci untuk mencapai target tingkat otonomi mengemudi yang lebih tinggi. Ultimately, we plan to build many millions of vehicles a year, and these are really big enabling technologies. I can't emphasize enough how important we believe AI and autonomy are going to be for the overall vehicle experience. And to not own that and control that is sort of hard for us to imagine. Untuk paket bantuan mengemudi bernama Autonomy Plus memiliki harga yang lebih murah dibanding yang ditawarkan oleh pesaing Rivian yaitu Tesla. Autonomy Plus dihargai $2.500 atau 41,7 juta rupiah dalam pembayaran sekali bayar atau $49,99 atau 834.000 rupiah per bulan. Paket tersebut mencakup fitur Universal Hands-Free yang berfungsi di lebih dari 3,5 juta mil atau 5,6 juta kilometer jalan di seluruh Amerika Serikat dan Kanada. Dibandingkan dengan harga Tesla yaitu $8.000 atau sekitar 133,5 juta rupiah atau sekitar $99 atau 1,6 juta per bulan sebagai langganan untuk membeli sistem full self-driving secara langsung. Rivian juga mengumumkan akan menambahkan sensor lidar untuk pemetaan 3 dimensi pada model R2 generasi berikutnya, meningkatkan kemampuannya dalam mengidentifikasi hambatan dan kondisi jalan. Rivian juga memperkenalkan asisten AI yang diklaim dapat mengelola beberapa fungsi kendaraan, sinkronisasi dengan aplikasi, dan mendeteksi potensi masalah perbaikan. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Drive tahun 2025 ini. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. Happy New Year, see you until the next ride.